Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kembali lagi setiap jam 3 sore kita markombur. Nah, kita berkombur tentang isu-isu terkini pemirsa. Kali ini mungkin agak sedikit tegang nanti pemirsa ya, tapi jangan khawatir ya kan. Karena kali ini mungkin narasumber kita ini memang orangnya selalu di lapangan, tapi baik kok orangnya ya. Mungkin pemirsa pada kenal lah. Nah, saya Putra Andika Siagian, nanti tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan saya kali ini bersama Gina di sana. Silakan Gina. Benar sekali. Iya. Terima kasih Andika ya. Iya. Bang Putra kalau panggilannya biasa akrab. Boleh, gitu boleh, ya. boleh. Bersama saya Gina Febriana hadir menemani Anda di Markombur hari ini ya pemirsa. Kalau tadi Bang Putra bilang kita akan bahas sesuatu yang agak sedikit tegang ya pemirsa. Jadi memang benar ya pemirsa ya. Karena kita akan bahas tentang kekerasan terhadap anak-anak nih. Jadi kalau berbicara tentang kekerasan terhadap anak memang ini adalah isu yang memprihatinkan. Betul, dan betul. kalau kita lihat sekarang udah makin banyak isunya. Iya. Ya. Dan sebenarnya anak-anak ini kan harusnya butuh kasih sayang dan juga perlindungan. Betul. Namun banyak malah ya jadi korban kekerasan, Nah, emosional, ini kenapa bisa bahkan terjadi ya? seksual ini Bang Putra ya. Jadi hari ini kita akan membahas sih bagaimana Betul. caranya mengantisipasi dan juga mencegah kekerasan terhadap anak. Tema kita hari ini sangat menarik pemirsa, yaitu antisipasi dan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak. Iya, Oke. enak ya, terhadap suami nggak ada ya, kekerasan terhadap suami. Kayaknya segmen berikutnya boleh. Suami yang teraniaya gitu ya. Karena ada isunya juga. Ada isu juga barusan ya. Iya ya, barusan ya. Iya, karena yang suami dibakar itu Ya, tahu itu nggak? seorang polisi nampaknya Seorang ya. polisi. Aduh, ini nanti kita bahas dengan narasumber yang berbeda. Baik, mungkin di samping saya ini sudah hadir narasumber kita pemirsa yang mungkin dikenal sekali pemirsa TVRI, pegiat literasi juga lah dan senior kami nih di TVRI ya kan. Ya, Ibu selamat saya. datang kami ucapkan kepada ibu kami, Ibu Ranggini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masya Allah, selaku Ketua Yayasan Rumah Literasi Ranggi. Jadi memang sudah sangat populer. Rumah literasinya banyak membantu masyarakat ya. Semua diliterasikan, bahkan bukan literasi aja, actionnya mungkin ya Bu ya. Actionnya juga. Ibu Ranggini apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah sehat, Gina Alhamdulillah. cantik. Ketemu lagi Ibu cantik gitu ya. Yang selalu energik ya. Iya. Tetap awet muda tentunya karena kegiatannya banyak loh Bang sebenarnya. Selalu membantu kita di TVRI. Silakan di sebelah Gina ada siapa? Dan di sebelah saya tentunya sudah hadir bersama kita SOS Children's Village Medan, yaitu Bapak Teguh Muhammad Razali. Iya. Halo Bapak, panggilannya apa? Abang dong. Abang Bang dong. Jali ya. Kok dari janggutnya opung dong? Kok jadi opung? Lebih akrab enak dipanggil Bang Jali ya. Bang Jali. Ya. Sehat Bang, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, ini udah kedatangan dua narasumber ini. Seperti biasa, kalau ada abang, saya yang nanya duluan, Bu. Kita pantik duluan, walaupun di sana banyak pertanyaan pemirsa ya kan. Tapi kita tanya dulu nih. Pertama kepada senior kami dulu, Ibu Ranggini, ya kan. Senior, ya. Nah, antisipasi dan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak. Mungkin kita tanya dulu nih pengalaman beliau, ya kan dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap anak ini. Mungkin boleh diceritakan dulu, Bu, pengalamannya. Kenapa bisa mungkin terpanggil gitu ya? Terpanggil kok membela anak-anak nih gitu kan. Harusnya kan di posisi ibu kita ini sudah bersama cucu-cucu, bersama keluarga, happy lah. Mungkin cuma hanya sekedar nanam ini, nanam itu ya kan. Tapi ini masih mau membantu masyarakat nih. Turun ke bawah, ke sana, kemari ya. Boleh ceritakan ini, Bu? Baik. Iya, silakan. Terima kasih Putra. Tadi harusnya menanam ya salah satu. Iya, Ini menanam juga loh. Menanam juga. Menanam kebaikan. Oh iya, betul. Gitu ya. Aduh kalah, kalau kok sama senior ngomong ya kan. Silakan, Bu. Jadi kita kan kebetulan kalau kami di Yayasan Rumah Literasi Ranggi itu salah satu fokusnya itu kan perlindungan terhadap anak. Oh iya, iya. Jadi dalam melakukan kegiatan literasi itu kita tetap juga harus memperhatikan hak-hak anak ya, begitu dalam baik mencegah kekerasan, meskipun kekerasan verbal sekalipun itu kita hindari. Bicara ya, kata-kata. Ya, dari kata-kata juga nggak boleh karena kita tahu kan setiap anak punya hak gitu. Nah, kalau bicara pengalaman pendampingan gitu ya terhadap kasus kekerasan terhadap anak, memang ada kita lakukan. Namun kebetulan itu bukan anak dari yang komunitas kita karena masih di bawah 3 tahun ini si korban gitu. Pengalamannya seru, seru. Tapi mungkin sebelum ke pengalaman, saya pikir pemirsa kita mungkin lebih tahu bagaimana antisipasi ya barangkali boleh. seharusnya kan. Dan yang pengalaman antisipasi itu kalau kami sendiri dari Rumah Literasi Ranggi tentu ada rambu-rambu di mana para relawan juga kita edukasi
mana yang boleh, mana yang tidak, itu kan. Dan alhamdulillah sejauh ini anak-anak kami sendiri belum mengalami anak-anak jangan di sampai lah, Bu. komunitas itu. Bukan belum, jangan sampai, belum pernah ada dan semoga tidak sampai terjadi. Jangan sampai terjadi, gitu. amin. Walaupun kekerasan yang sekecil apapun, kalau bisa jangan sampai gitu kan. Apalagi sampai kasus yang saya dampingi saat ini adalah kekerasan seksual yang dia alami anak usia belum 3 tahun dan dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Ayah kandung. Nah, sekejam-kejamnya binatang mungkin nggak melakukan itu ya, apalagi ini manusia. Seru berjalannya. Nah, kalau saya ceritakan semua nanti kepanjangan saat ini, nanti giliran Bang Jali nggak dapat kapan? ya betul. Bang Jali dulu, nanti kita sambung lagi. Terima kasih Bu Ranggini. Nanti kita tanya dulu Bang Jali ya. Bu Ranggini kita simpan dulu. Nah, Bang Rajali sendiri, antisipasi nih, tadi kan disebutkan Bu Ranggini kan, antisipasinya ini bagaimana, langkah awal pencegahan mungkin ya kan, supaya jangan terjadi nih kekerasan terhadap anak. Tapi sebelum itu Bang, sebenarnya kita pengen tahu nih gimana kondisinya di Medan gitu ya. Oh, iya. Kekerasan paling sering terjadi itu kekerasan seperti apa nih Bang Jali? Nah, kalau berbicara kekerasan ya, kita lihat angka di Simponi maupun kekerasan yang terjadi sendiri itu hampir rata-rata tuh kekerasan fisik sama anak, terutama di kekerasan seksual. Karena kalau kita bilang tuh datanya seperti gunung es katanya. Sebenarnya bukan datanya seperti gunung es. Karena hampir setiap hari Gunung es berarti yang muncul tuh sedikit aja gitu ya. Gitu. Di bawahnya itu lebih banyak tidak nampak kan gitu. Padahal kalau kita lihat berita tiap hari pasti ada tuh cerita tentang kekerasan anak dari sisi fisik, kemudian psikisnya sampai ke seksual yang diberitakan oleh media. Nah, kalau berbicara tadi ya tentang antisipasi apa, sebenarnya satu, yang paling utama itu kita harus nanamkan pot dulu nih kepada seluruh kita. Apa itu pot? Person of trust. Oh, pikir saya pot bunga dari Bukan pot ditanam, bunga ya. Bu. Nah, banyak, Bisa percaya diri. saya contoh Person of banyak trust. orang tua yang tidak bisa jadi person of trust. Nah, akhirnya anak mencari orang yang dipercayainya kepada orang lain. Oke. Nah, saya coba kepada anak saya. Sekarang kan lagi ngetren nih Korea. Nah, saya tanya, BTS ya. BTS ya, bukan BTS ya. BTS. Nah, BTS. saya pernah coba tuh. Ada foto yang Lee Min Ho, kemudian foto Korea-Korea yang lain. Saya taruh nih foto saya. Nah, apakah anak tersebut memilih ke foto yang Korea? Ternyata alhamdulillah anak saya enggak. Kenapa? Nggak milih Lemin apa? Lebih memilih Raja Lihunya. Oh, Raja Liho ya. Ganti marga ya. Jadi itu tadi Bang. Jadi mulailah dari rumah kita pahamkan. Karena jujur kita punya anak yang dia ingin mengadu kepada kita dari sisi dia di lingkungannya, di sekolah dan lain-lain. Nah, inilah sebagai antisipasi kita ketika bagaimana kekerasan yang ada di lingkungan dia maupun di milieu ya, di sekolah, di lingkungan tempat tinggalnya maupun di dalam rumah sendiri. Contoh ketika dia bertengkar kecil-kecilan sama adik kakak, pasti dia akan cerita sama kita. Nah, kalau kita tidak ada pot tadi, dia akan cerita kepada orang lain. Ya. Nah, akhirnya orang lain tadilah yang memanfaatkan tentang si anak ini. Dia pergi pula nanti ke Kopi Joni jumpain Bang Hotman Paris. Nah, kita tadi tertarik dengan pernyataan mungkin person of trust. Bu Ranggini, boleh ditanggapi? Mungkin orang tuanya belum siap ke berumah tangga, makanya bisa terjadi seperti itu, person of trust tadi itu. Iya, sebenarnya banyak faktor ya. Memang seharusnya pasangan sebelum menikah itu harus ada edukasi bagaimana jadi orang tua, bahkan bagaimana sebelumnya mempersiapkan bayi yang akan dia lahirkan itu supaya sehat, supaya tidak stunting dan lain halnya. Kemudian bagaimana nanti pola asuh terhadap anak, itu semua kan sebenarnya harus ada oleh pasangan orang tua, harus Edukasi dipahami lah ya. Harusnya seperti itu. Sehingga tadi seperti Bang Jali bilang, jangan sampai dia lebih percaya kepada orang lain yang selalu mungkin memperhatikan dia Daripada orang tuanya. Daripada orang tuanya. Karena modus-modus untuk menarik kepercayaan anak itu sekarang di era digital ini bukan hanya langsung ya, dari media online, dari digital itu juga sering pura-pura dia kenal, terus diperhatikan, apa kebutuhan lama-lama ya Dari chat dimanfaatkan, messengers ya. dimanfaatkan seperti itu.
Jadi memang intinya literasi juga. Ya, ujung-ujungnya ke rumah literasi Ranggi juga. Nggak mesti, banyak tempat lain. Iya, Silakan. Memang peran keluarga itu sangat penting Iya. ya. Iya. Dan gimana nih dari literasi dari rumah literasi sendiri gimana nih pendampingannya terhadap anak? Adakah Iya. orang tuanya kah Iya. gitu kan atau Orang anaknya? tuanya juga bagaimana? Iya. Harus ada literasi itu kah untuk orang tua dan anak itu? Iya, jadi memang kami, alhamdulillah kita lakukan selain kita mendampingi anak-anak, memberikan literasi kepada anak, juga kepada orang tuanya juga kita berikan. Salah satu contoh program yang kita lakukan adalah Smart Parenting. Kita bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara, kita lakukan Smart Parenting, bagaimana orang tua itu memahami bagaimana pola asuh yang baik di era tantangan digital sekarang, kan begitu banyak pengaruh itu. Kalau dulu orang belajarnya dari guru, dari orang tua saja, Ya, tapi sekarang kan sekarang pengaruh itu banyak dari HP. Meskipun komunitas kami itu bisa dikatakan pada umumnya dari keluarga prasejahtera, tapi hari gini kita lihat siapa yang nggak berusaha mempunyai HP. Mungkin sulit untuk jajan atau makan, tapi paket diupayakan gimana pun kan gitu. Sehingga konsumsi dari gawai itu lebih besar mempengaruhi pola hidup masyarakat, termasuk anak-anak yang memang masih rentan kan. Jadi kita selalu edukasi, apa hak anak, apa kewajiban anak, dan juga demikian orang tua. Bahkan perlu disepakati rule yang di rumah itu apa gitu. Seandainya terkait misalnya tentang penggunaan HP, disepakati jam berapa. Kalau misalnya ada yang melanggar ketentuan itu, apakah ibunya sendiri atau ayahnya sendiri juga harus mau menerima sanksi yang sudah disepakati bersama tadi, gitu. Itu antara lain. Ini programnya bagus nih Bang Putra ya. Tapi dari peran SAS Children's Village ini gimana? Apakah ada sesuatu juga program yang diberikan Edukasi untuk antisipasi? gitu, Bang. Nah, saat ini kita memang lagi majukan PP pengasuhan kita ya, PP pengasuhan untuk jadi undang-undang pengasuhan. Nah, terutama di kita tuh ada 2 program, namanya SOS Family Care, kemudian satu lagi namanya Family Strengthening Program. Jadi harapannya ketika anak kehilangan pengasuh, ada alternatif pengasuhan yang bisa diberikan. Kita ingat dulu bahwasannya ketika si anak ini kehilangan pengasuhan, harapannya ada nih dari pamannya, dari pihak ibu, dari pihak ayah untuk bisa mengasuh si anak ini tadi, sehingga kekuatan batin itu bisa dapat. Nah, kalau enggak juga kita cari nih kira-kira orang yang benar-benar paham tentang hak-hak anak ini tadi. Nah, kebetulan kita ada shelter nih. Shelter kita itu tempat anak-anak diasuh. Itu di Jalan Surojaraya nomor 150. Boleh silakan hadir untuk lihat. Dan harapan kami itu orang bisa melihat di kita bahwasannya bagaimana pola pengasuhan yang kita berikan. Karena kami tidak ingin bentuknya seperti boarding ataupun bentuknya seperti kalau kita bilang bentuknya seperti asrama gitu. Tapi kita lebih ingin bagaimana anak ini kembali lagi ke pengasuhan keluarga, sehingga kita buatlah acting orang tua untuk kepada mereka, apalagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan ini yang mulai dari usia balita ya, dan harapannya nanti ke depannya dia bisa menularkan ketika dia mandiri, dia bisa menularkan bagaimana pola pengasuhan yang kita berikan kepada mereka untuk kepada masyarakat juga. Nah, yang kedua tuh ada yang namanya Family Strengthening Program. Ya, itu gimana? Nah, ketika kita lihat tadi berbicara anak yang beresiko ataupun yang sudah kehilangan pengasuhan. Nah, yang di kedua yang rentan nih. Yang ketika kalau kita nggak ikut juga mendampingi ini bahaya. Si anak akan bisa akhirnya masuk ke asrama tadi atau ke shelter. Nah, kita kuatkan orang tua. Mungkin si orang tua dari pagi pencegahannya lah, lebih kepada pencegahannya. Si orang tua dari pagi sampai malam itu bekerja. Nah, kira-kira bisa nggak lingkungan ini menguatkan pola pengasuhan tadi? Nanti saya akan sedikit cerita tentang ternyata lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kekerasan yang diterima oleh anak. Gitu. Contoh nih, kemarin ketika saya punya teman penggiat sendiri anak yang kita sibuk untuk bagaimana meningkatkan kesadaran ya terhadap masyarakat dan anaknya sampai tercabuli gitu. Nah, akhirnya kita 2 yang harus kita selesaikan. Si penggiat tadi sama si anak tadi. Nah, kemudian pada saat proses permasalahan hukum juga yang kita lihat selama ini ya, kami tuh sampai adanya
ketika kita lakukan pendampingan dari pihak aparat penegak hukum itu menghentikan. Nah, kita udah dapat ini lagi nih, dapat Tantangan penghalang lagi, tantangan lagi. Tapi di balik penghentian tadi, itulah kita bangun koalisi kami kemarin, bangun koalisi terhadap case Seperti yang kami di legislatif ya, pakai Ya. koalisi ya. Ya pasti lah, kita nggak akan mungkin bisa Sendiri bekerja ya? sendiri. Iya, iya. Kita buatlah koalisi tadi ya tidak hanya dari unsur masyarakat, tapi unsur-unsur tokoh-tokoh masyarakat yang lain juga yang kita ingin ikut sertakan gitu. Akhirnya karena sempat dihentikan, kita pra-peradilankan nih Oke. hukum ini kepada aparat Penyidik. penegak hukum tadi ya. Nah, diterima hasil ini kita dan kemudian diminta untuk dilanjutkan kembali. Nah, tapi yang kita sayangkan di sini adalah ketika ini terjadi, bagaimana psikis si anak. Ketika kami lakukan psikolog untuk memeriksa atau untuk meneliti ya bagaimana keadaan psikologi si dampaknya, anak, ya, dampaknya, ternyata dia bisa mengalami yang namanya PTSD, Post Trauma Syndrome Disorder. Nah, si anak bisa saja satu saat nanti dewasa, ketika tidak diselesaikan permasalahannya, dia akan bunuh diri atau jadi orang yang lebih jahat lagi. Yes. Nah, itu yang kita paparkan kepada hakim kemarin. Akhirnya hakim melihat, oh ini bahaya nih. Nah, ini harapan kita jangan sampai terjadi kekerasan seksual terhadap anak, terutama anak ya. Yang anak itu merupakan dia kan lemah kalau kita bilang. Nah, bagaimana kita ini bisa yang dewasanya ataupun negara untuk bisa melindungi dan memenuhi, menghormati serta memajukan dia untuk generasi bangsa yang baik ke depannya. Menuju Indonesia Emas 2045. gitu. Kita kalau dengar kabar kekerasan, mau kekerasan fisik ataupun seksual itu agak kesel ya Bang, gemes gitu ya. Iya. Jadi pengen harusnya dapat diselesaikan dengan baik Iya, gitu ya. Nanti baik kita gitu. juga pengen tanya gimana penyelesaiannya yang terbaik ya Iya. dalam melakukan pencegahan ini gitu ya. Siap. Nah pemirsa, nanti kita kembali lagi Bu ya. Sabar ya, Bang Jali ya. Kita akan dengarkan dulu lagu berikut. Nanti kami akan kembali saat lagi. Silakan. Ya pemirsa, kembali lagi segmen kedua ini kita akan lebih bahas detail lagi. Mungkin kita akan bertanya tentang pengalaman para narasumber ya dalam mendampingi kasus kekerasan terhadap anak ini. Mudah-mudahan jangan terjadilah kepada para pemirsa yang ada di rumah. Mudah-mudahan keluarga kita tetap sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak tumbuh sehat ya kan. Karena itu sangat penting, karena sebagai tanda ataupun ciri dari orang tua yang sukses itu biasanya gini ya, anaknya yang berhasil ya kan. Nah gini kayaknya ada banyak nyimpan pertanyaan pemirsa, silakan lagi tanya lah ya kan. Kalau bahas ini tadi waktu comeback Burang ini bilang nggak cukup sebenarnya sejam Bang Iya. Putra. Panjang sebenarnya. Nanti buatlah part 2 nanti. Part 2 Boleh. ya. Nih kita penasaran Burang gini, pengalaman Ibu lah terhadap mendampingi ya Iya. kasus-kasus Iya. kekerasan terhadap anak. Ya, jadi ada contoh satu kasus yang Ya. saat ini sedang berjalan ya. Kebetulan saya mendampingi. Oh ini on the track ya Bu sedang ya? berjalan On the ini jalan. kasus. Jadi satu ketika kita lagi sibuk itu hari Jumat ya, Jumat pagi ditelepon sama seseorang yang kita kenal kan, Iyalah. bilang kakak lagi sibuk ya. Iya, saya nggak nyangka ada kasus itu kan, lagi sibuk. Ya udahlah kak, nanti aja lah sore katanya. Iya. Pas sore saya agak lega, Lapang, luang sedikit, ya. saya coba telepon, ada apa dek? Gitu. Udah sore banget, udah habis asar kan. Ini kakak bisa datang katanya. Ada apa? Tolonglah kak datang sebentar katanya. Kamu ngomong dulu ada apa? Saya sibuk ini Sabtu Minggu ini kan Jumat. Sabtu Minggu juga saya padat. Ada apa dek? Saya bilang gini-gini kak, si Anu anaknya lah disebut namanya terjadi begini-begini oleh ayahnya katanya. Suami dia lah berarti kan pelakunya. Duh. Kaget saya. Langsung saya tancap pergi, jauh rumahnya dari tempat kami. Saya pergi sore itu, nyampe sana udah mau maghrib, orang tuanya kumpul, semua menceritakanlah kejadiannya. Langsung saya telepon ke Kepala Unit Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di UPT PPA Deli Serdang, karena lokusnya Deli Lokasi di Serdang sana, kan. ya. Saya bilang, ini ada kasus gini-gini Bu. Oh gini, harus segera bikin LP, katanya laporan polisi. Tapi karena waktu itu udah mau maghrib, supaya kalian nggak 2 kali, bisa sekalian besok pagi Sabtu LP sama visum katanya.
Saya pikir juga, oh iyalah sekalian karena jauh ngapain bolak-balik gitu. Paginya kami datang ke Polres, saya dampingi, datanglah orang tuanya sama ibu si korban, mau lapor, gitu kita mau bikin lapor, polisi-polisi yang di depan, apa ini kan biasa heboh, gini-gini gitu, mana pelakunya? Loh, kok kami yang buat pelakunya? Saya bilang, katanya, kalau kalian ngarepin polisi, tunggulah 2-3 bulan lagi mungkin baru diambil. Kan polisi banyak tugasnya. Ya Bayangin, ampun, Bu. kesan pertama kita aja aparat sudah ngomong gitu. Iya. Saya marah dong. Kalian kok ngomong kayak gitu? Itu kan tugas kalian. Saya bilang, kok kami suruh bawa pelakunya? Saya bilang. Tapi saya nggak peduli, saya masuk, bikin LP. Saya ceritakan juga soal itu tadi kan. Tapi yang buat LP bukan saya, ibu si korban. Karena Kan. kan ditanya BAP. Saya bilang, itu tadi kok di depan gini-gini. Minta maaf memang. Oke, habis itu kita diarahkan ke penyidik, di BAP, sampai lama juga. Si pelapor ditanyain, bahkan si bocah ini kan walaupun belum 3 tahun tapi bijak, pinter ngomong. Sakit-sakit ini kenapa? Papa yang buat, papa gitu kan, dipegangnya lah kan, apa dia kan, dekat intimnya itu. Papa yang buat, direkam itu, saya rekam kayak video pengakuan itu. Dan waktu baru kejadian Jumat pagi itu, si pelapor atau ibu korban itu divideokannya kondisi lukanya itu gimana gitu kan. Memang tidak sampai penetrasi, tapi ada goresan di bagian luar itu. Kemudian udah kita bikin LP itu sampai selesai diperiksa orang tua pelapor, semua saksi-saksi, itu udah mau jam 1 baru selesai. Kita mau visum udah nggak bisa, udah tutup. Bayangkara nggak bisa, di rumah sakit Pirngadi nggak bisa. Akhirnya besoknya Minggu juga nggak ada, kita Senin. Artinya udah hari keempat dari kejadian Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Visum. Ternyata hasil visumnya itu bersih. Dan Karena sudah 3 hari. karena udah ya, lewat Bu? 2 hari. Kan Iya. kata Bang Jali udah kita lihat literatur hasil penelitian itu kalau anak di bawah 5 tahun tuh 2 kali 24 jam dia udah pulih, nggak nampak. Kalau kecuali luka ya sampai penetrasi itu beda. Ini kalau goresan-goresan di luar. Nah akhirnya kasus itu berproses oleh kepolisian, diserahkan ke jaksa, membal. Katanya nggak duduk. Ini nggak bisa, nggak duduk. Namun waktu kita pemeriksaan saksi-saksi itu salah satunya adik pelapor atau bibiknya si korban ini pernah juga mengalami upaya pelecehan dari si pelaku yang sama. Tapi waktu di sidang keluarga dia sumpah-sumpah nggak ada, demi Allah kalian jangan macam-macam nuduh Adik saya iparnya katanya. lah gitu ya. Adik ipar mau diiniin kan waktu itu istrinya baru melahirin anak kedua, jadi mungkin nggak bisa berhubungan. Adiknya coba dia mau diganggunya di sidang dia nggak ngaku. Demi Tuhan nggak ada, kalian pandai-pandaian katanya sama mertuanya semua. Saya lapor balik kalian menuduh yang nggak ada bukti gitu katanya. Nah jadi tapi waktu pemeriksaan kasus yang anak ini si ini kan adik ipar si pelaku itu berikan keterangan kasus itu. Nah akhirnya setelah sekian bulan berjalan ini ada ketentuan rupanya dugaan si pelaku itu tidak boleh ditahan lebih dari 120 hari. Sementara jaksa kan sudah membalikkan itu, nggak terima. Saya kumpul sama teman-teman organisasi, kami ada forum Puspa Sumut, saya ceritakan ini bagaimana, seperti koalisi nggak resmi itu ya kita ya, ini gini-gini. Terus Jali bilang, Kak, itu bisa, pengalaman kami minta visum psikiatrum. Jadi selain fisik, yang repetrum, ada psikiater kan. Oh, gitu. Nah, akhirnya saya coba pendekatan lagi sama Kanit, dan lucunya ternyata sebelum itu 120 hari, si pelapor dipanggil, nggak boleh didampingi siapapun, disuruh tanda tangani surat, 3 surat. Yang dia tidak bersesempatan untuk membaca itu, dia tidak diizinkan untuk berbicara sama keluarga, padahal ayahnya ada di luar, nggak boleh minta pendapat nih surat gimana, dipaksa suruh tanda tangan oleh Kanit, oleh penyidik. Bahkan sama Kanitnya juga jumpa, bahkan dia bilang, ini nggak jelas, kami bolak-balik capek, kerjaan kami banyak, jaksa kembali mengembalikan aja nih, nggak bisa duduk. Kalau tahu gini nggak saya tahan nih pelakunya ini, katanya gitu. Suratnya ini apa? Saya kan nggak tahu apa ini. Terakhir ada kesempatan ketemu kan ini, saya tanya, surat apa itu? Surat apa? Kenapa kalian tanda tangan? Paksa dia, nggak boleh dia lihat, nggak boleh konsultasi sama keluarga. Dengan akhirnya pada satu kesempatan saya berhasil meminta kopi surat itu, saya baca, salah satunya adalah pernyataan mencabut perkara itu dan tidak bersedia untuk diteruskan ke pengadilan. Miris kan? Saya marah terus terang. Apa maksudnya? Kalian harusnya berpihak pada korban. Kenapa ini? Saya bilang. Akhirnya mereka minta maaf, ketiga surat itu saya tarik lagi, semua di atas materai, saya tarik balik. Dan kita minta surat pengantar untuk dilakukan visum psikiatrum. Yang ke psikiater tadi ya, Bu? Ya, alhamdulillah sudah dilakukan di Rumah Sakit USU dan hasilnya katanya sudah diterima oleh penyidik. Harapan kita dengan hasil visum itu kasus tadi bisa berjalan, walaupun si pelaku saat ini
sudah diserahkan kejaksaan atas laporan kasus kedua yang upaya pelecehan pada iparnya. Artinya si pelaku yang harusnya tadinya bebas karena udah lewat 120 hari, tidak diterima kasusnya, ini ditahan lagi karena laporan kedua kami. Dan ini kasus kedua itu lagi berproses. Saya berharap dengan hasil visum itu kasus pertama pun bisa berjalan sebagaimana mestinya. Berarti visum ada dua, ada dua. cara nih sebenarnya fisik untuk ada fisik. menghukum si pelaku tadi ya. Untuk membuktikan Iya, kejahatan membuktikan. itu benar atau tidak kan di peradilan harusnya. Untuk benar. sampai ke peradilan mesti ada seperti itu. Jadi kan ada saksi, ada alat bukti. Tapi saya agak gemes sih dengan Gemes aparat ya? seperti itu ya. Nah. Karena ini baru satu kasus, Bu. Iya, Kasus lain gimana gitu ya? iya banyak terjadi. Iya. Mungkin Mungkin bisa tanggapi tambahin Bang lagi. Jalan. ini mungkin Bang Jalan bisa nambahin. Kalau Kak Ibu Ranggini dia udah Kakak lah, sempat biar di muda. kakak ya. biar Ya lebih kakak muda. lah. Kalau Masih Kak muda. Ranggini itu kan pelakunya langsung ditahan. Ya. Kalau Karena tunggu kalau dulu, kami ditahan karena masyarakat, Oke. bukan polisi loh yang nahan. Oh. Jadi masyarakat gerem, Gerem ya. geram mau nangkap dia lagi tidur, tapi ditunggu saya. Ditunggu gimana Bu? Kalau kayak gini, karena di kampung itu image dia itu dia rajin ibadah, sholat subuh ke masjid, habis sholat maghrib nunggu sampai isya, malam Iya, Jumat iya. ikut wirid dia yang mimpin Gue banget apa. itu ya. Tapi ternyata dia punya ada kebiasaan jelek kata istrinya, suka nonton bokep Oh, di samping iya, iya, istrinya. iya, Jadi iya. mungkin fantasi-fantasi seksual Iya, dia itu beralih gitu ya. Nah, Disorientasi akhirnya dia. masyarakat karena saya udah coba pendekatan sama Kades Iya. untuk bisa menangkap dia, Kadesnya nggak berani. Iya kalau betul Bu, nanti kalau enggak terakhir nggak terbukti dilepas dia dendam sama saya katanya. Tapi akhirnya masyarakat yang tahu lama-lama prihatin gimana, nanya pendapat saya, kami tangkap ya Bu. Terus akhirnya saya bilang, kenapa mereka tanya saya? Karena saya kenal banget dengan pelaku, masih ada relasi. Iya. Nah, gitu kan. Izin lah gitu lah ya. Nah, seolah-olah izin gitu. Tapi saya bilang itu kalian silakan aja. Tapi satu permintaan saya, jangan main hakim sendiri. Karena dia punya hak azasi. Ada juga azas praduga tak bersalah. Selain itu kan. Akhirnya diringkus sama masyarakat, diserahkan ke Polsek. Dan saya ikut menyerahkan di situ. Oh, Masa dititip harus- lah itu ya. Nah, Harus ini. masyarakat dulu yang turun tangan. Iya, kalau nunggu polisi lama, katanya 2 bulan, 3 bulan baru tangkap. Mungkin silakan Bang melihat Jali. dari Kak Ranggini kan ini masyarakat bisa ya langsung. Nah, kalau kami kemarin itu punya pengalaman itu nggak bisa, nggak ada yang nangkapnya. Nggak mau Nggak masyarakat. mau malah masyarakatnya. Tapi kita berpikir gini, yang namanya orang berbuat salah, ya pasti kita inginnya ada dihukum dia kan. Nah, sampai kami ngalami itu prosesnya selama 1 tahun dan Lama, ya. di SP3 kan lagi. Nah, jadi kita cari nih kira-kira apa supaya si pelaku ini bisa kita dapatkan buktinya. Tadi yang sama saya ceritakan sama Kak Ranggini, Kak, coba dari sisi jangan hanya visum of repertum aja, tapi psikiatrum. Kenapa? Kami kebetulan kemarin duduklah ngobrol-ngobrol sama pakar hukum juga, Dr. Mahmud Mulyadi. Iya dari Oh, iya, USU. iya. Ya, dari USU ya. Profesor ya. Jadi dia berkata ini jangan hanya lihat dari sisi hukumnya Fisik. saja, fisik aja, tapi kita lihat juga dari psikis si anak. Dampaknya ya. Dampaknya seperti apa. Nah, kemudian kita ajaklah dari teman-teman kita juga yang ada di jejaring untuk melakukan psikolog terhadap si anak ini tadi. Karena sebelumnya pada saat kita lakukan visum of psikiatrum, dia ada kecemasan di anak ini tadi. Nah, dikuatkan lagi dengan psikolog klinis untuk lebih dalam lagi, Kak Dina. Iya, Jadi iya. akhirnya antara psikiatrum sama psikolog klinis ini dapat benang merahnya ya kalau kita bilang. Nah, inilah yang kita paparkan pada saat pra peradilan. Dan alhamdulillahnya di situ hakim melihat ternyata saya sudah dapat nih benang merahnya. Kenapa? Karena siapapun pelaku itu nggak akan mungkin dia melakukan itu diketahui oleh masyarakat. Nggak akan ada ya, nggak nampak gitu. Nah, caranya dari mana? Itulah salah satu kiatnya dari psikis si anak ini tadi. Nah, satu lagi kita antisipasi juga hampir rata-rata pelaku pedofil tadi kita lihat bisa dari sosial medianya. Nah, gimana Biasanya di sosial medianya itu pasti ada foto-foto anak. Koleksi. Nah, dan kami lihat itu di sosial medianya tapi sudah dihapus sama dia. Oke. Itu banyak foto-foto anak. Kita perlu curiga ya, tidak nuduh tapi curiga. Nah, kenapa nih mesti banyak anak? Wah, saya banyak kali itu Bang foto-foto. anak kita malu. Anak sendiri kan. Tapi ini kondisinya anak orang juga Anak ada orang di juga situ. ada di situ. Seperti itu. Dan banyak orang tidak mau speak up.
nggak berani gitu nggak ya. berani. Kenapa? Ini sebuah aib. Nah, tapi itu tadi kita yakinkan sama si korban, kita tidak ingin akan ada terjadi kepada anak-anak yang lain. Iyalah, betul. Nah, kita harapannya kamu bisa jadi hero Iya, ke depannya. betul. Nah, kemudian proses dilaksanakan, akhirnya hakim di pra-peradilan tersebut untuk bahwasannya kasus ini dibuka kembali. Dah, sama seperti kata Kak Ranggini, itu nggak bisa langsung gitu, si pelaku ditangkap. Tunggu 1 tahun lagi. Mereka karena masyarakat nggak turun. Oh. Nah, tunggu 1 tahun lagi, akhirnya pelaku tersebut bisa ditangkap 1 tahun lagi dengan kita ngirim ke surat kemana-mana saja nih. Sampai kami bilang tinggal surat ke Tuhan Yang Maha Esa yang tidak Semacam ada. surat minta dukungan kah? Gitu? Ya, kita ke lembaga ya, Iya. ke lembaga Komnas Hak Asasi Manusia dan lain-lain. Sampai kami minta lagi kembali lembaga perlindungan saksi dan korban, karena kan LPSK itu hanya pada saat kita melakukan LP Ya. dan LP itu sudah dijalankan. Di situ kita minta perlindungan saksi dan korban. Kemudian setelah dibuka tersebut kita minta lagi perlindungan saksi dan korban. Untungnya Bu, kasus Bu Ranggini dibela oleh masyarakat gitu ya. Dibela. Ya, Berasal oleh sebetulnya awalnya kita juga oleh pemerintah Deli Serdang udah si pelapor atau ibu korban itu dan anak itu sudah coba dikonseling oleh psikolog, tapi rekomendasinya sangat sederhana. Cuma anak ini hanya nyaman ketika bersama orang tuanya, sama ibunya, hanya begitu. Dan satu lagi anehnya, ternyata saya tahu dari teman-teman, seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Pada saat proses penyidikan, di kepolisian sendiri, penyidik, mungkin karena dari jaksa, bolak-balik membal gitu ya, karena katanya nggak duduk perkara, disarankan dipertemukan ini si korban anak dengan ayahnya yang pelaku. Ada ayah ini posisi ditahan ya di penjara, di tahanan Polres ya. Dipertemukan, padahal harusnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Tidak boleh, Nah, ya. setelah dipertemukan tuh biasa katanya anak ini cukup dekat sama dia kan. Iya. Lari anak itu takut. Oh iya. Dan pulangnya sejak saat itu sampai sekarang si anak sering kalau malam kejang-kejang. Waduh. Jerit-jerit, nangis-nangis. Oke, baik, kita tahan dulu orang ini makin seru nih ya. Ini makin kita korek lagi nanti. Izin ya Bu ya. Mungkin kita akan dengarkan lagi lagu, sebelumnya kami kembali sesaat lagi. Silakan. Ya, kembali lagi pemirsa, segmen ketiga ini tadi ada sedikit yang kita tahan dari Bu Ranggininya ya kan. Memang seru ya, sampai bisa seperti itu dampaknya. Pemirsa juga mungkin baru tahu, saya juga baru tahu, Gina mungkin juga baru tahu ya. Tidak boleh dipertemukan ya antara anak yang Pelaku menjadi dan korban korban. tadi sama pelaku. Walaupun pelaku itu orang tua kandungnya Bu. Iya. Nah, mungkin boleh dilanjutkan Bu Ranggini. Iya, jadi itu yang kita sesalkan ya. Waktu itu ternyata mungkin penyidik ini sudah karena repot banyak tugas, Ya. akhirnya habis akal. Gimana ini supaya kasus ini bisa berjalan diteruskan jadi P21 ke kejaksaan. Dia kemudian mengambil langkah mempertemukan anak dengan si pelaku yang memang ayah kandungnya pada saat itu ditahan. Namun ternyata sebelum gitu lihat ayahnya dia takut, nangis. Dan itu direkam oleh penyidik tadi, ditunjukkan juga ke kejaksaan, tapi ternyata tidak diterima juga kasus itu untuk berlanjut. Tapi apa dampaknya? Si anak mengalami histeria. Sejak saat itu asal malam bisa sampai 4-5 kali dia menjerit-jerit, tegang-tegang, ketakutan gitu, walaupun sambil matanya merem tapi sambil nangis gitu kan, mungkin mimpi nggak baik ya, mimpi buruk itu terjadi. Sehingga akhirnya saya bercerita sama teman-teman. Oleh teman-teman gini, pertama saya ceritakan juga kondisi itu sama lawyer yang ditunjuk oleh pemerintah Deli Serdang tadi yang mendampingi kami. Tapi tidak ada diberikan solusi. Cuman dibilang, kan ada yang kasus dia ngapain adiknya Kak, berarti kan dia masih bisa ditahan dengan kasus itu aja, lapor lagi gitu. Tapi kan artinya kasus yang pertama seolah-olah diabaikan kan seperti itu. Akhirnya sama teman-teman, udah kita akhirnya ada anggota Puspa kita, teman dari LBH Apik, yang memang fokusnya melakukan pembelaan kepada kasus perempuan dan anak gitu ya. Nah akhirnya kita bikin surat kuasa ke LBH Apik yang akhirnya mendampingi kita secara resmi dan kita berikan kepada penyidik. Dan sejak ini didampingi oleh LBH Apik, banyak solusi-solusi diberikan sama kami, termasuk pendampingan melakukan visum psikiatrum, kemudian mendaftarkan ke LPSK, dan oleh LPSK kemudian oleh psikolognya dilakukan konseling dan merekomendasikan anak ini supaya diperiksa ke dokter saraf di Rumah Sakit Umum Pusat
Ada Malik. Ada Malik, ya. Nah, di situ direkomendasikan, dan apa yang terjadi kemarin, baru kemarin ya hari Senin, ketika dibawa ke sana, didampingi nih sama orang LPSK. Saat ketemu dokter syarafnya, dia malah lucu dalam tanda petik ya kalimatnya. Gimana? Mana mungkin anak sekecil ini dikerjain sama ayah kandungnya. Kan itu bukan ranah dia untuk mengomentari itu harusnya kan. Itu, ya. Ya harusnya kan dia lakukan aja tugas itu. Sehingga akhirnya ada terjadi kayak drama lah ya dalam tanda petik, marah orang LPSK-nya segala macam. Si pelapor dan si korban ini disuruh pergi dulu ke kantin apa makan, dia bicara sampai kemudian beberapa jam kemudian dijumpa lagi. Alasannya kemudian, oh ini nggak bisa hari ini dilakukan, petugasnya nggak ada, nanti dijadwalkan lagi. Sampai sekarang belum dilakukan, hari ini kita belum ada pemberitahuan. Apakah dari awalnya kan Nah disampaikan itulah, seperti itu, ya? dan ternyata psikolog dari LPSK ini melihat seriusnya kasus ini. Sementara yang sebelumnya psikolog yang awal itu tidak merekomendasikan seperti yang kita harapkan. Artinya memang apa ya, banyak dampak buruk yang terjadi terhadap korban juga ya Bu ya, dan karena memang masalahnya juga jadinya makin pelik ya, makin susah gitu kalau kita lihat. Tapi menurut Bang Jali sendiri gimana? Apa yang harus kita lakukan terhadap korban? Bentuk pendampingan seperti apa yang harus kita lakukan supaya tidak ada tadi yang kayak gitu tadi Bu, kejang-kejang waktu Histerianya tidur. itu kan Histeria, bisa kasihan sampai ya, Bang, besar ya? itu. Nah, kalau pengalaman kami, pastinya ketika kita mengalami hal seperti ini kan pasti kita kembali lagi ya, sejauh mana nih kejiwaannya terganggu. Nah, kebiasaannya itu si anak ini pasti akan mengalami yang kayak Kak Ranggini katakan tadi. Sebenarnya nih untuk proses penyembuhannya bisa seumur hidup. Proses penyembuhannya hidup bisa ya? seumur hidup. Berarti Kenapa nggak sih? bisa lupa kita ya? Dan dia tidak bisa melupakannya. Kenapa? Karena itu kan trauma yang dialami terus. Iya. Nah, makanya salah satunya kita selalu punya pendampingan tadi, ketika kita melakukan kayak kata Kak Ranggini tadi, kita lihat nih dari psikolog klinisnya seperti apa. Nih si anak perlu berapa kali nih untuk treatmentnya. Nah, kira-kira kemudian jangan sampai dia intinya kita bagaimana membangun mental health and psychosocial support. Nah, siapa nih? Orang tua, lingkungan yang bisa supaya si anak ini jangan lagi mengingat hal tersebut. Betul. Kecuali pada saat persidangan. Karena yang pengalaman kami kemarin ada juga dilecehkan anak tadi ya, usia sudah belasan tahun dilecehkan. Pada saat dia selesai sidang, dia ngalami tuh yang namanya histeria yang kayak kata Kak Ranggini bilang. Oh, itu selesai sidang ya? Itu Karena selesai diungkit sidang, lagi karena dia. diungkit lagi. Kan sudah luka udah ditutup nih sama Psikolog pakar ya, psikolog pakar dan psikolog. semua kan. Kemudian dibuka lagi. Akhirnya si anak ngalami lagi hal tersebut. Nah, makanya kita nih harus hati-hati treatment buat yang korban ya terutama ya. Nah, sejauh mana nih mulai dari proses membangun mental health and psychosocial supportnya tadi sampai kepada proses persidangan yang akan dia lakukan. Jangan sampai dia udah jadi korban lagi, diungkit lagi. Nah, tapi untuk membuktikan bahwasannya si pelaku ini melakukan ini memang itu akan terjadi gitu. Ya. Tapi bagaimana? Tapi insya Allah sekarang kan sudah ada yang namanya sistem peradilan untuk anak ya. Bahwasannya tidak boleh memakai baju seperti hakim ataupun itu seperti tidak itu. boleh dalam Peradilan hal anak dan itu. itu kita juga nggak bisa masuk untuk pendampingnya. Nah, untungnya kalau kita punya pendampingan dari lembaga perlindungan saksi dan korban, dia bisa melihat bagaimana proses mereka berhak ya, Bang Jali? LPSK mereka boleh berhak. mereka Pendampingan. berhak. Makanya kita perlu pendampingan tadi. Oke. Dan harapannya juga ketika anak tadi, inilah peran dari pekerja sosial juga untuk mendampingi pada saat di pengadilan. Nah, kemudian kita kalau bisa nih jangan hanya sendiri ya, bersama-sama ketika pada saat during, afternya nanti anak ini seperti apa ke depannya. Supaya membangun rehabilitasinya lagi kembali, itu bukan perkara yang mudah. Kenapa? Dia tadi yang saya bilang, awalnya dia korban, tapi satu saat dia akan bisa jadi pelaku ya. dan tiba-tiba karena dia tidak tahan lagi, dia bisa bunuh diri sendiri. Iya. Itulah PTSD tadi ya, post trauma syndrome disorder. Iya, setahun berapa lama Bang biasa proses persidangan? 1 tahun kah? Kalau yang kami jalan itu 3 tahun, Bang. Waduh.
Karena Tapi sempat proses nggak seperti itu karena Sempat sempat terjadinya SP3 ya. SP3. Oke. Nah biasanya kan proses itu selama 6 bulan ya, 6 bulan setahu saya, 6 sampai 8 bulan. Dan anak harus dihadirkan, korban harus selalu dihadirkan. Tidak selalu dihadirkan, tapi sekarang sudah mulai canggih dengan menggunakan rekaman elektronik. video. Jadi video aja. Jadi jangan sampai dijumpakan si anak ini tadi dengan si Pelaku. Lebih baik melalui telekonferensi. Tapi seperti itu pun yang namanya trauma, si anak nggak akan terima. Kenapa? Karena ini yang pernah merusak dia. Iya. Harusnya sih dipercepat semua proses itu Iya. ya. Jadi Iya, gini bisa kan, Bang. penyembuhan, proses Dia penyembuhan cepat. Ya udah di apa misalnya udah tutup lagi, nanti sidang terbuka Dibuka lagi. Bukan lagi capek tutup kita lagi lama gitu, kali. sidang terbuka. Nggak Iya. bisa dicepatkan gitu ya, ada solusi. Itu kita lihat kemarin kita berusaha ya ketika standar operasional prosedur ini kan di peradilan sendiri kan Iya. ada seperti apa. Kemudian dalam proses rehabilitasinya ada seperti apa. Cuma ya kembali lagi bagaimana kita bisa jalaninya. Dan alhamdulillah moga-moga nih Medan sudah punya Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak ya. Baru aja Apakah disahkan. Perda ini Bisa. bisa untuk meranah ke sana? Karena kan kita ketahui sepertiga penduduk di Kota Medan maupun Sumatera Utara itu pastinya anak-anak di bawah usia 18 tahun. Tapi belum ada PP-nya ya, masih Nah, perda ya yang diserahkan Enggak, kemarin. kalau untuk Medan sudah ada perda kan? Iya perda ada PP-nya. Perda terkait Perda nomor 6 tahun 2000. Iya yang kemarin kan Iya, kita di iya. itu seminar itu. Oke. Tinggal rencana aksi daerahnya seperti apa. RAD-nya yang Oh, ada lagi RAD-nya nanti. Ya? Ada RAD-nya. Nah, pastinya seperti apa nih? Kenapa? Karena di situ kita nggak hanya berbicara kekerasan dari sisi identitas juga yang pernah kami alami. Itu ketika anak tidak punya identitas, itu kita ngalami juga kekerasan buat si anak. Gitu kan. Ya, dari sisi apa? Karena tuh di dalam hal apa ya paling dasar ya dari sisi identitasnya aja nggak ada. Ini seperti akte kelahiran. Iya. seperti akte kelahiran. Ini kita udah buat kekerasan juga. Kenapa? Dia sulit untuk masuk sekolah kan? Yes. Itu jadi termasuk program juga ya. kami Itu yang termasuk kami juga. lakukan. Wah, ini Memenuhi sepertinya kebutuhan. Sebenarnya banyak ya. banyak ya kekerasan. Yang harus kita selesaikan ya terkait dengan hak anak tadi yang harus dipenuhi. Ketika hak anak tadi tidak terpenuhi, akhirnya dia akan dia tidak terlindungi. Oke, siap Bang Jali. Mungkin kita udah berada di ujung ya kan, pemirsa. Mungkin kita beri kesempatan lah untuk pada Bu Ranggini memberikan mungkin closing statementnya, himbauan ya pemirsa ya kan, entah mungkin mengajak ya lebih sayang anak atau gimana lah yang Iya, Bu. mungkin Ibu sampaikan. Pokoknya ya. upaya pencegahan Iya, untuk bisa antisipasi menciptakan tadi. lingkungan yang aman lah Iya. terhadap anak ini, Bu. Silakan. Bu. Silakan Ibu Iya, Ranggini. memang hari ini kita tahu tantangan sebagai orang tua juga cukup semakin kompleks ya. Jadi orang tua itu harus benar-benar bijak dan paham akan hak anak, bagaimana mengasuh anak di era kemajuan teknologi saat ini, sehingga hak-hak anak itu terpenuhi. Karena apa? Hari ini ketika orang tua tidak memenuhi hak anak, ada pengabaian, itu ada sanksi hukumnya. Kalau dulu mungkin enggak ya, tapi sekarang udah ada. Jadi kita jadi orang tua itu memang harus paham apa yang terbaik untuk anaknya, dekat di anak, rangkul anak, kalau perlu jadi sahabat anaknya sendiri. Sehingga anak percaya untuk menceritakan berbagai masalah yang dihadapinya. Siap, terima kasih Bu Ranggini. Lanjut silakan Abang Raja. Kalau buat saya ngambil dari kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, gimana itu, Pak? Ya, ditanya apa hak anak itu, kasih dia ibu yang baik supaya dia jangan tercela, kemudian kasih dia nama yang baik, ajarkan agama kepada si anak. Nah, kemudian saya tambahi bangun pot kita tadi. Pot itu person of trust. Jangan jadikan anak lebih percaya kepada orang lain ketimbang kepada keluarganya gitu kan, daripada dia nggak percaya sama keluarga sama sekali gitu. Nah, harapannya ketika terbangun itu, maka kayak kata Bang Putra tadi bisa sakinah mawadah warahmah. Terima kasih Bang Jali. Terima kasih Bu Bang Jali. Ranggini. Terima kasih Bang Ranggini. Ya, sampai bertemu lagi ya kan. Baik pemirsa, ini memang seru dibahas seperti ini, tapi ya waktu kita terbatas. Saya mau sampaikan Gina, memang ada istilah terluka tapi tak berdarah ya kan. Nah mungkin inilah yang banyak dirasakan para anak-anak yang menghadapi kekerasan secara verbal, tapi goresan luka memang agak sulit untuk menghilangkannya Bu ya. Nah maka
sulit untuk bagi kita melupakan masa lalu, tapi baiknya kita bukan melupakan, tapi berdamai dengan masa lalu. Iya, pemirsa. Baiklah, saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Gina Febriona. Terima kasih pemirsa. Selamat sore dan sampai jumpa.